Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rado Oktariana dari program studi hukum pidana Islam dengan NIM 232131105. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan hukum Islam di masa klasik dalam mata kuliah metodologi studi Islam. Hukum Islam di masa klasik, jika dititik lewat periodisasi sejarahnya, pada masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin, keberadaan hukum Islam senantiasa berjalan dengan kebijaksanaan para pemegang penguasa pemerintah. Karena kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan langsung oleh pemimpin negara. Namun saat Bani Umayyah mengambil alih tumpuk kekuasaan, perkembangan hukum Islam menuju ke arah yang berbeda karena telah ada pemisahan lembaga umara dan ulama. Hal ini sampai pada masa Bani Abbasiyah. Perselisihan dan pertentangan politik serta perbuatan kekuasaan yang terjadi pada masa Bani Umayyah memberikan pengaruh yang sangat besar pada perkembangan hukum. Hukum yang pada mulanya merupakan jalan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih paham, namun sejak zaman Muawiyah disalahgunakan menjadi alat dan pelindung untuk kepentingan tendensi penguasa belaka. Keberadaan hukum pada saat itu menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat. Akibatnya tidak dapat diperoleh keadilan penanganan hukum dari pemegang kekuasaan, sehingga masyarakat mencari pendapat mengenai hukum kepada ulama yang mempunyai ilmu luas di bidang Al-Quran dan hadis. Menurut Anwar Harjono, kecenderungan masyarakat untuk meminta fatwa kepada ulama di samping disebabkan sulitnya mendapat fatwa hukum yang adil dan benar dan interest politik, juga karena pihak pemerintah pada awal kekuasaan masih disibukkan dengan urusan peperangan dan perluasan wilayah, khususnya perang dengan Byzantium. Olehnya itu, perkembangan hukum Islam banyak pengaruh dari ulama luar pemerintah. Linguistik berarti ilmu bahasa. Kata linguistik berasal dari kata Latin lingua yang berarti bahasa. Ahli ilmu linguistik awam disebut dengan linguis. Ferdinand de Saussure, seorang sarjana Swiss, dianggap sebagai pelopor linguistik modern. Bukunya yang terkenal adalah Cours de Linguistique Générale. Bukunya ini disebut sebagai pelopor dari buku linguistik. Istilah-istilah yang digunakan oleh Ferdinand menjadi istilah yang digunakan dalam linguistik. Istilah tersebut diantaranya langue, language, dan parole. Langue berarti bahasa tertentu seperti pada frase bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan sebagainya. Language berarti bahasa pada umumnya, seperti termuat dalam kalimat manusia mempunyai bahasa, binatang tidak mempunyai bahasa. Sedangkan parole adalah bahasa dalam wujudnya yang nyata, konkret, yaitu berbentuk ujaran. Pendekatan di sini dapat diartikan sebagai sebuah cara pandang tentang bagaimana sesuatu dibahas, dianalisa, didekati berdasarkan suatu teori atau ilmu tertentu. Di sini, pendekatan lebih bersifat operasional dari paradigma, namun tidak lebih operasional dari metodologi. Dalam konteks studi Islam, pendekatan dimaksud adalah cara seorang pengkaji memandang, membahas, menganalisa suatu objek agama Islam dengan menggunakan ilmu-ilmu atau teori-teori yang telah mapan. Agama yang dijadikan objek studi biasa dari segi ajaran, juga bisa dari segi realita sosialnya. Ilmu-ilmu atau teori-teori tertentu itu pada dasarnya dipergunakan sebagai alat bantu atau pisau analisis atas permasalahan sehingga tanpa jelas objek dan lingkup studinya. Dengan demikian, pendekatan yang dapat dipergunakan dalam studi Islam tidaklah satu, tetapi banyak dan beragam.
Salah satunya adalah pendekatan linguistik yang sesuai dengan pergantian yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendekatan ini menjadikan bahasa sebagai objek serta sudut pandang dalam memahami dimensi ajaran Islam dan realitas dari ajaran tersebut. Merujuk pada apa yang dikatakan Imam Barnadib, pendekatan linguistik yang biasa digunakan dalam pengkajian studi Islam dibagi dalam dua pola utama, yaitu analisis bahasa dan analisis konsep. Analisis bahasa adalah sebuah cara untuk melakukan pembacaan kembali menyangkut opini atau pendapat yang dilihat dari sisi maknanya. Analisis bahasa dalam pendekatan bahasa memfokuskan diri pada dokumen dan sumber tertulis sebagai sumber pengambilan datanya. Tulisan dan dokumen tersebut kemudian dibuat analisis dari segi bahasanya sehingga bisa diketahui makna penggunaan bahasa tersebut. Adapun analisis konsep digunakan untuk menganalisis istilah-istilah atau kata-kata yang mewakili gagasan atau konsep. Di sini, definisi adalah sesuatu yang diperlukan dalam menganalisis sebuah konsep. Ada dua bentuk definisi yang dikemukakan dalam analisis konsep, yaitu definisi deskriptif berdasarkan kamus dan definisi stimulatif yang merupakan standar. Jadi kesimpulan berdasarkan pembahasan saya dapat disimpulkan bahwa hukum Islam di masa klasik secara umum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur eksistensi kehidupan Muslim yang berisi perintah, larangan, maupun